Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa orang yang baru masuk. Hari ini kita memulai kuliah dengan menggunakan Zoom. Nanti kita variasi dengan yang lain. Variasi dengan yang lain. Nanti kita variasi dengan yang lain. Nah, materi hari ini adalah tentang perkembangan. Ini sengaja saya rekam. Supaya teman-teman bisa membuka nanti di YouTube. Kalau kebetulan ini tidak bisa sekarang. Pertumbuhan dan perkembangan. Manusia pasti mengalami pertumbuhan dalam arti fisik. Kemudian dia juga pasti mengalami perkembangan dalam arti non-fisik. Kalau kita lihat di gambaran, ini adalah proses pertumbuhan dari mulai embrio terus sampai dia menjadi bayi tapi masih dalam kandungan. Ini pertumbuhan dan kemudian dia akan berkembang kalau setelah lahir, dia lahir jadi anak, jadi ABG, jadi remaja, kemudian jadi dewasa, paruh baya, menjelang tua, dan nenek-nenek. Nanti ini akan terus berkembang, sampai akhirnya. Ini menurut teori ilmu, tapi menurut fakta bisa saja ketika dia muncul di sini, dia meninggal, atau di sini, di sini. Nah, manusia tidak bisa memprediksi. Tidak semua orang sampai pada tua, tapi ada beberapa orang yang sampai pada tua. Kemudian nanti ada pertumbuhan sama juga, ya. Ini mulai anak-anak, balita, anak-anak, remaja, ya 20 tahunan, 40 tahunan, 60 tahunan, 70 tahunan. Sama. Ini baik laki-laki maupun perempuan. Ciri utamanya biasanya kalau usia antara 20 sampai 40 ini lagi sedang kuat-kuatnya. Ketika bayi, ini akan posisi sini kembali ke bayi, pertumbuhan dan perkembangan. Terjadi seperti itu. Nah, kemudian apa sebenarnya pertumbuhan? Pertumbuhan adalah pertumbuhan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Jadi pertumbuhan itu fisik, tubuh. Ya, tubuh. Tapi memang ada anak-anak yang tidak normal. Anak-anak yang tidak normal, yang dia tumbuhnya berbeda dengan yang lain. Ini kalau dalam bentuk normal. Jadi semua anak, semua orang, dia sudah mencapai tua, pasti mengalami masa anak-anak, ya. Kemudian masa bayi balita, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua. Nah, pemikiran lain, pertumbuhan dapat juga diartikan sebagai proses transmisi dari kontribusi fisik ke dalam tubuh dan jasmani dan heredity dalam bentuk proses aktif secara berkesinambungan. Saat ini ada yang
cuma di belakang. Iya. Kan aing kan Ada beberapa yang sedang saya ini dulu ya. Ini yang belum. Oke, kita lanjutkan. Jadi pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses transmisi dari kontribusi fisik. Ingat, pertumbuhan adalah fisik tubuh, ya, jasmani, herediter dalam bentuk proses, aktivitas, dan berkesinambungan. Jadi selama ini suara saya kedengaran kan? Ya. Kedengaran Pak. Dengar Pak. Teman-teman nanti di mute dulu, nanti ketika tanya jawab bisa lakukan membuka mute-nya. Selanjutnya, apa yang dinamakan sebenarnya perkembangan? Ya, nanti kita akan bahas. Banyak pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan pertumbuhan. Pertumbuhan pada umumnya dibatasi oleh perubahan-perubahan struktur fungsi dalam bentuk seseorang secara jasmani, mulai dari janin, ya, lahir, sampai dewasa, sampai tua. Hasil dari pertumbuhan itu bertambahnya ukuran-ukuran kualitatif badan anak. Jadi misalnya tinggi badan, berat badan, ya, dan kekuatan-kekuatan. Jadi pertumbuhan sekali lagi hanya berorientasi pada yang namanya fisik. Kemudian apa bedanya dengan perkembangan? Nah, perkembangan adalah kedewasaan atau munculnya pola-pola asasi dari tingkah laku yang tidak dipelajari. Atau perkembangan adalah perubahan-perubahan psikis, ya, sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik dari anak-anak yang ditunjang oleh lingkungan, proses belajar dan dalam waktu tertentu menuju ke dewasa. Jadi yang namanya perkembangan itu, ya, sebenarnya berkembangnya otak, berkembangnya pikiran, berkembangnya hati. Jadi ketika anak-anak, mereka tidak akan bisa memikirkan ini jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Cuman melihat, oh, Hani beda dengan saya. Hani beda dengan saya. Hani berbeda dengan saya. Oh, dia memiliki perangkat yang berbeda. Tapi dia tidak akan paham. Maju sedikit, dia mulai lihat, oh, Ani itu perempuan, saya itu laki-laki. Hanya membedakan. Mereka belum bisa memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Nah, perkembang lebih lanjut, oh, Ani itu nantinya pasangan, bisa jadi pasangan saya. Mulai dia merasakan getaran-getaran. Itu perkembangan. Nah, proses perkembangan itu harus dibangun. Karena proses perkembangan itu biasanya tumbuh dari apa yang dinamakan proses pematangan. Proses dia melihat perilaku, melihat tata cara berpikir dan segala macamnya, sehingga perkembangan ini lebih cenderung pada diri. Banyak orang-orang yang mengalami kegagalan ketika masa perkembangan. Kalau pertumbuhan, kegagalan itu biasanya disebabkan oleh hal-hal yang lain. Nanti kita ada bahasan. Mungkin dia kekurangan nutrisi, kekurangan gizi, itu kalau pertumbuhan. Tapi kalau perkembangan, bisa jadi dia nutrisinya bagus, segala macamnya, tapi perkembangan kematangan dirinya tidak sesuai. Sehingga muncul kejadian-kejadian yang berakibat pada hal yang negatif. Anak yang pada masa perkembangannya dididik dengan baik, dia akan bisa berkembang dengan baik.
Tapi anak yang dididik dengan cara yang tidak baik melahirkan masalah-masalah yang nantinya bisa berakibat fatal terhadap anak itu. Maka terjadi hal-hal yang berkaitan dengan psikologi. Ada anak yang nakal, ada anak yang suka mencuri, ada anak yang itu proses perkembangan yang terjadi kekeliruan. Makanya kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan dalam rangka bagaimana membangun diri kita atau anak diri kita supaya mereka mencapai kedewasaan dengan cara-cara yang baik. Dengan cara-cara yang baik. Oke. Nah, mari kita lihat perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan menuju kepada perubahan khusus fisik. Dari tidak bisa ngepal jadi ngepal, dari mulai tidak jalan jadi jalan. Itu dari mulai tidak bicara menjadi bisa bicara. Ya, dari makan disuapi menjadi bisa disuapi. Tapi perkembangan berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. Perkembangan lebih cenderung ada di hati dan di otak yang divisualisasikan dengan perilaku. Pertumbuhan merujuk kepada perubahan dalam ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel, meningkatnya hubungan antar sel. Makanya membesar, ya, membesar, meninggi, itu namanya pertumbuhan. Perkembangan merujuk pada kematangan struktur dan fungsi. Anak mulai bisa membedakan ini salah, ini benar. Itu perkembangan. Nah, tapi kalau anak bisa mengambil, bisa menyimpan, itu pertumbuhan. Pertumbuhan merujuk kepada perubahan kualitatif. Kualitatif itu angka, membesar, umur bertambah, segala macam. Makanya kalau perkembangan itu merujuk pada perubahan kuantitatif dan kualitatif. Makanya ada istilah-istilah dalam perkembangannya, kamu tuh sudah dewasa, tapi kelakuannya anak-anak. Itu perkembangan. Ya, perkembangan. Ya. Sebab kalau besar atau kecil ini, kalau dalam pertumbuhan, ini anak baru kelas 3 SD tapi badannya gede. Nah, itu pertumbuhan. Pertumbuhan tidak berlangsung seumur hidup. Nah, ini perlu diingat, pertumbuhan tidak selama. Jadi ada masa-masa, oleh karena itu penelitian-penelitian menunjukkan ketika anak ada pada usia 17 tahun, ya, kemudian anak itu berkembang tuh sampai 17 tahun, sampai 21 tahun, setelah itu berhenti. Makanya penguatan gizi biasanya di sana. Nah, perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan. Karena apa? Perkembangan tersimpan dalam pikiran. Perkembangan tersimpan dalam pikiran. Nah, pertumbuhan mungkin membawa atau tidak membawa perkembangan. Ya, pertumbuhan mungkin membawa atau tidak membawa. Ada anak yang dia sudah dewasa, sudah besar, tapi ya badannya besar. Tapi dia tidak bisa memecahkan masalah-masalah dirinya. Perkembangan mungkin terjadi tanpa pertumbuhan. Ada anak-anak yang dia tetap kecil, cebol, ya, tapi dia sudah dewasa. Nah, itu ya. Misalnya ucok baba. Maaf, contohnya agak ini. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan fisik, ya, adalah pertumbuhan manusia merupakan perubahan fisik yang menjadi besar dan panjang, ya, di mana proses itu sejak anak-anak belum lahir sampai dewasa. Ini gambaran yang tadi saya balikan ya. Anda mungkin masih pada di sini sebentar lagi ke sini, nanti ke sini, ke sini. Saya sudah di sini menjelang ke sini. Yang kedua, intelektual. Intelek adalah daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf dan otak. Jadi pertumbuhan dengan perkembangan itu bersatu, tapi fungsi-fungsinya berbeda.
Jadi kemampuan intelektual dan kemampuan berpikir dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya. Jadi otak anak-anak kecil itu belum tumbuh dengan besar, maka pemikiran-pemikirannya sederhana. Tumbuhnya lengkapnya otak anak-anak itu ya dikarenakan dia memang tumbuh dengan luar biasa. Kemudian aspek pertumbuhan dan perkembangan intelek. Nah, bayi menggunakan sisi penginderaan, aktivitas motorik, dan mengenal lingkungannya. Jadi bayi itu diberi apapun akan dimasukkan ke mulut. Karena dia pada masa mengisap. Pertahanan hidup bayi itu dari fase mengisap. Ya. Apapun yang dia isap, maka akan mempertahankan kehidupannya. Makanya biasanya anak-anak bayi itu disebut fase sensori motorik. Jadi ambil oleh tangan, masukkan ke mulut. Mau pahit, mau manis, mau panas, mau apa dimasukkan ke mulut. Karena sensor-sensor yang lainnya belum siap. Nah, anak menggunakan simbol dan mewakili sesuatu. Maka anak itu mulai ngomong, mamam, mau, papa, itu simbol. Gitu. Kemudian anak mengembangkan 3 macam operasi berpikir, identifikasi, negasi, reproduksi. Dia melihat, oh, ya, ini begini, ini begini, ini begini. Maka pada usia 7 tahun ke sana, ya, anak itu mulai bisa diajari. Jadi ini pemikiran-pemikiran perkembangan yang dikembangkan oleh Piaget atau Piaget. Nah, anak 12 tahun ke atas, dia sudah berbicara tentang hal yang mulai rumit. Seorang sudah mampu berpikir abstrak, hipotesis, sudah dapat mengambil kesimpulan dari sebuah pernyataan. Jadi anak 12 tahun ke atas itu biasanya kenapa mereka mulai bisa dipukul, dihukum, diingatkan, karena dia sudah bisa membedakan baik, benar, salah. Gitu. Kemudian ada perkembangan emosi. Emosi adalah suatu keadaan kompleks yang dapat berupa perasaan pikiran yang ditandai dengan perubahan biologis yang muncul dari perilaku seseorang. Itu emosi itu. Apa itu perasaan emosi itu? Senang, marah, takut, sedih. Itu emosi. Ada emosi negatif dan ada emosi positif. Kalau senang, gembira itu ini positif. Jadi biasanya diwujudkan dalam emotion. Takut, marah, takut, sedih itu adalah hal yang berkaitan dengan perilaku negatif. Tapi manusia harus membangun kesadaran, kesamaan antara positif dan negatif. Ya, positif dan negatif. Manusia tidak baik kalau dia senang terus, tertawa terus. Itu ada di pinggir jalan, orang gila. Begitu juga marah terus, takut terus, sedih. Hidup itu bervariasi. Ada senang, ada marah, ada takut, ada sedih. Maka itu menjadi sesuatu yang bervariasi. Nah, kita ada di fase kadang-kadang senang, kadang marah, kadang takut, kadang sedih. Kemudian fungsinya untuk apa emosi itu? Emosi itu berfungsi, ya, emosi itu berfungsi untuk merupakan komunikasi. Kalau kita dimarahi terus kita sedih, orang memikirkan oh dia sedang sedih. Emosi berperan mempengaruhi dan penyesuaian diri anak untuk lingkungan sosialnya. Ya. Kemudian emosi dapat mempengaruhi iklim psikologi lingkungan.
tingkah laku yang sama akan ditampilkan secara berulang menjadi satu kebiasaan. Kemudian ketegangan emosi yang dimiliki anak menghambat ya proses. Artinya begini, setiap orang kalau merasa takut akan terus tersimpan dalam pikirannya dan itu akan ketika takut lagi akan begitu. Orang yang marah mengeluarkan kata-kata kotor itu kalau terus-menerus dia akan begitu. Tapi kalau orang yang marah dia diam, dia akan begitu. Karena ini proses pembiasaan. Proses pembiasaan dari perilaku emosi itu. Kemudian sosial, aspek pertumbuhan dan program sosial. Setiap manusia memerlukan lingkungan yang senantiasa memberitahukan lingkungan yang lainnya. Akhirnya manusia mengenal sesama, kemudian bermasyarakat. Jadi manusia itu akan menjadi makhluk manusia jika dia bergaul dengan manusia. Dulu ada film-film Tarzan atau apa, Jungle Gym, itu yang anak tersesat dia jadi binatang. Nah, kemudian fungsi bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Maka orang membuat bahasa, berbicara, bahasa tubuh, bahasa yang lainnya. Bahasa-bahasa yang memungkinkan untuk ini. Kemudian, nah ini nanti ya ada aspek pertumbuhan perkembangan itu yang memiliki bakat-bakat khusus. Nanti kita akan ada bahasan-bahasan. Ada anak yang suka berolahraga, anak yang suka nyanyi, anak yang suka matematik, dan anak yang suka yang lainnya. Ya, yang suka lainnya. Ini dia memiliki bakat khusus. Kemudian aspek nilai, ya, aspek bakat khusus, kemudian ini nama aspek nilai dan sikap. Nilai dan sikap adalah kecenderungan menerima atau menolak. Itu sikap. Saya suku, saya menolak. Gitu. Tidak, iya. Kemudian deterministik genetik berpandangan bahwa sikap individu diturunkan oleh sikap. Jadi sikap itu biasanya diturunkan dari keluarganya dalam beberapa hal. Pandangan lain bersikap individu adalah hasil pelakuan pola asuh. Jadi ada yang karena asuhan, ada juga yang karena karena turunan. Nah, itu sikap. Kemudian lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Oke, nilai. Nah, ini nanti bahasanya lebih lanjut. Oke. Oke, sini pembahasan. Ada pertanyaan dahulu yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada,